Kalau lihat objeknya, ini tanah adanya di PIK. PIK kalau kita tarik garis lurus paling 10 kilo. Sampai disidangkan begini. Apa iya pembesar-pembesar yang di pusat tidak tahu, tidak pernah dengar cerita ini? Saya nggak yakin. Saya minta bukan Charlie dibebaskan nih. Saya minta Charlie diberi keadilan. Itu aja. Ini pemalsuan surat. Itu pun masih Sangkaannya dugaan. masih dugaan. Kok diperlakukan kayak teroris, kayak gembong narkoba. Dampaknya kayak gini, siapa yang mau tanggung coba? Negara mau tanggung? Ini tidak akan terjadi kalau penegakan hukum dan penegak hukumnya benar. Karena mereka kan nggak tahu ya, mereka taunya ayahnya itu kerja keras di luar sampai segitu lama masih belum pulang-pulang. Orang selalu bertanya, kenapa kamu tidak menghentikan suami kamu gitu? Kenapa kamu tidak? Tapi ya hal ini bikin aku secara mental ya hancur banget ya. Istri siapa sih yang nggak bakalan hancur melihat suaminya ditangkap harus pakai baju oranye dengan tulisan tahanan, lihat dia di borgol. Bisa bayangin nggak hati saya itu hancurnya itu kayak apa gitu loh. Pada saat mereka main, I put you in the jail gitu. Kamu jahat. Aku penjarain kamu. Kata-kata itu menghancurkan hati saya. Hancur-hancurnya. Selamat datang kembali di Keadilan TV. Kali ini di diskusi ini kita akan mengangkat isu hukum yang belakangan terus menjadi sorotan publik, yakni kasus yang menjerat seorang warga negara Indonesia yang bernama Cari Chandra yang diduga dikriminalisasi dengan pasal pemalsuan dokumen pertanahan dengan objek tanah seluas 8,7 hektar persegi di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kasus ini tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan, keadilan, mungkin juga termasuk konflik agraria. Di kesempatan ini kami menghadirkan dua pihak penting dari kasus Cari Chandra. Yang pertama adalah kuasa hukum Cari Chandra, Bang Fajar Gora. Halo Bang, selamat datang. Merdeka Bang. Yang kedua suatu kehormatan dan juga terima kasih atas waktunya dengan istri dari Cari Chandra, Ibu Elis Chandra, betul Ibu? Iya. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia datang ke Keadilan TV, Bu. Ya. Langsung aja mungkin izin ke Bang Gora dulu sebagai kuasa hukum dari Cari Chandra. So, tanggapan terhadap proses ini, Bang. Proses sudah, ya. Proses ini kan udah berjalan ya sejak terakhir persidangan pertama di bulan Juni ya, Bang. Startnya Juni ya? Startnya Juni ya? Mei 19. Mei 19. Oke. Bagaimana sih proses dari penyidikan ini Bang Gora? Kok bisa naik ke sampai persidangan? Mungkin bisa diceritakan kepada kami semua. Oke. Gini ya. Kami itu sebagai penasihat hukum, kuasa hukum, dampingi Charlie itu udah lama sekali. Sejak tahun 2022 kita dampingi. Nah, kalau melihat dari penyidikan perkara ini, sebenarnya perkara ini kenapa kami bilang ini tidak layak untuk disidangkan? Baik. Ya. Karena dari awal pelaporannya saja sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pelapor. Baik. Sebagai laporan yang harusnya diterima oleh penyidik. Ini kan pertama peristiwa hukum yang sekarang disidangkan ini, dulu ini pernah dilaporkan. Saya lupa tahun 2022 ya, 2022 berapa itu, dilaporkan dengan sangkaan tindak pidana penggelapan. Nah, seharusnya sejak pertama, orang kalau kita ngajukan laporan pidana kan, datang ke SPKT, Pak Polisi saya mau lapor, motor saya hilang. Pejabat SPKT-nya, polisi nanya, buktimu apa? Ini Pak STNK saya, ini BPKB saya, KTP-mu mana? Ini
Oh sama nih, oh ya. Artinya harus ada bukti permulaan untuk membuat suatu laporan, kan? Nah dalam kasus ini pelapornya itu adalah si Aulia Fahmi, karena Aulia Fahmi mendapat kuasa dari MBM. MBM mendapat kuasa dari ahli waris Tepitnyu. Tentu prinsipal pelapor dalam perkara ini kan si ahli waris Tepitnyu. Yang dilaporkan adalah pemalsu penggelapan. Baik. Terkait dengan sertifikat 5 Lemo. Nah, saya nggak tahu apakah waktu itu ditunjukkan sertifikat Lemo fotokopinya karena aslinya Charlie pegang atau tidak. Seharusnya kalau ditunjukkan pun penyidik harus sudah tanya, loh, nama nenekmu kan sudah dicoret, artinya dia sudah tidak punya legal standing lagi untuk mengajukan laporan. Akibat hukumnya laporan tidak dapat diterima. Ini ibu nggak bisa, ibu nggak punya legal standing kan gitu. Tidak dapat diterima harus. Tidak dapat diterima oleh SPKT di Polda Metro. Baik. Tapi kenyataannya laporan tentang penggelapan ini diterima dan naik ke penyidikan. Sampai naik penyidikan itu kita udah bingung, ya. Membingungkan ini. Tetapi setelah kita jelaskan waktu itu, setelah nah, sangkaan penggelapannya pun aneh. Charlie Chandra yang adalah ahli waris dari Sumita Chandra memegang sertifikat bapaknya sendiri, dibilanglah penggelapan. Gimana ini? Udah kacau kan? Iya. Nah, hal ini sempat kita audiensi dengan waktu itu direkrimennya Bapak Hengki Haryadi, Kombes Hengki Haryadi. Kita jelaskan sama beliau bahwa akte jual beli pertama tidak pernah ada yang batalkan, akte jual beli kedua nggak pernah ada yang batalkan. Terus kemudian ada putusan 726. 726 krusial. Karena lawan ini selalu bilang, oh ini ada pemalsuan cap jempol. Itu aja yang digaung-gaungkan. Putusan 596, ada pemalsuan cap jempol. Karena ada pemalsuan jadi jual belinya nggak sah. Karena nggak sah maka jual beli berikutnya nggak sah. Ya. Pertanyaannya kamu bilang nggak sah gitu, siapa kamu? Ada nggak putusan pengadilan yang menyatakan ini nggak sah? Nggak ada. Termasuk juga transaksi selanjutnya dibilanglah nggak sah. Karena nggak sah maka Charlie pegangnya nggak sah. Tetapi setelah kita audiensi dengan Pak Hengki Haryadi dan kita jelaskan di depan Kasubdit itu, Kasubditnya ada, penyidiknya, Kanitnya ada, penyidiknya ada. Kita jelaskan ini loh, ada putusan perdata yang mengesampingkan putusan 596. Setelah kita tunjukkan, 2 minggu kemudian, ya, perkara ini di SP3. Penggelapan tadi di SP3. Tetapi Aulia Fahmi nggak mau kalah set. Oh ini bukan dihentikan, kami sengaja mencabut ini. Kita cabut laporannya karena ada laporan baru katanya. Kok enaknya? Pidana tuh konsepnya begitu sudah sidik nggak bisa dicabut. Itu yang proses peradilan itu bang ya. Betul, itu itu baru apa namanya? Baru pada proses penyidikan loh itu. Dilaporkan lagi dengan sangkaan memalsukan surat. Nah inilah yang jalan sampai sekarang di persidangan. Kenapa saya bilang ini sebenarnya apa namanya tidak layak untuk disidangkan? Karena ini perkara bukan perkara susah kok. Ini perkara sangat mudah. Kenapa saya bilang sangat mudah? Ini bukan kayak perkara Tom Lembong atau Hasto yang menyangkut banyak orang, banyak unsur yang harus dibuktikan. Ini enggak. Pemalsuan surat. Ya. Ada perbuatannya, ada surat yang dipalsukan, ada buktinya, ada tersangkanya. Tapi ini semua di persidangan terbantah semua. Satu, kedua, yang dijadikan alasan untuk menjerat Charlie ini adalah dia telah memalsukan lampiran 13. Lampiran 13 itu lampiran untuk permohonan balik nama. Dari ayahnya. Dari ayahnya pewaris kepada ahli waris. Setelah itu lampiran 13 diajukan, belum ada belum dikabulkan balik namanya. Kemudian dilaporkan polisi dengan sangkaan memalsukan surat.
Gitu. Dari awal, bahkan lampiran 13 ini kalau kita lihat dari bukti-bukti yang disita oleh penyidik itu nggak ada. Tidak masuk sebagai salah satu bukti yang disita oleh penyidik. Nah, bagaimana mungkin di persidangan ini keluar? Nah, dalam pledoi kita kemarin yang hampir 230 halaman lebih, kita buka itu semua. Jadi kalau kita bicara detail teknis, ini nggak kelar 3 jam ini. Kita buka semua. Sebenarnya yang dijadikan bukti itu nggak pernah disita dan segala macam. Itu teknis-teknis hukum kita di persidangan. Soal tadi ketemu sama, sekarang bukan lagi jadi kombes, sekarang udah jenderal Bang. Beliau jenderal bintang 1 ya. Pak Hengki. Ini kan cerita yang sudah lama diceritakan Bang ya. Kalau kita kerucutkan Bang, setidaknya dari pembacaan dakwaan sampai per detik hari ini lah misalkan. Kenjagalan apa atau hal baru apa yang dilakukan oleh tanda kutip PT MBM atau polisi atau ya oknum ya atau yang lain untuk mendowngrade, mendiskreditkan, menjebloskan Bang Charlie. Jadi gini, yang bisa saya jelaskan adalah sebutan saya upaya kriminalisasi itu kelihatan sejak awal ya. Kenapa? Dalam lampiran 13 itu ada yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan alasan dalil jaksa yang menyatakan bahwa Charlie dinyatakan memalsukan surat itu adalah ada klausul dalam lampiran 13 itu di bawah tuh ditutup dengan bahwa tanah ini tidak sengketa dan fisik tanah dikuasai. Baik. Ya, fisik tanah dikuasai. Nah, pidana itu tidak boleh dianalogikan. Dalam kasus ini, penyidik itu berpendapat bahwa karena fisik tanah tidak kamu kuasai, maka kamu memalsukan surat dong. Gak boleh itu pidana. Tapi kan itu yang terjadi Bang. Justru kesalahannya di situ. Dia melanggar asas yang paling dasar dari pidana adalah tidak dilarang menganalogikan. Pidana itu harus jelas, lex serta, tertulis, lex scripta, lex stricta itu nggak boleh dianalogikan. Apa yang tertulis itulah yang dibaca. Satu. Kedua, pemalsuan surat itu harus ada perbuatan. Pemalsuan surat itu ada 2 perbuatannya. Membuat surat palsu atau memalsukan surat. Nah, kelihatannya sampai sekarang kita juga bingung nih, yang mana nih yang kena ini. Masih bingung Bang? Kita nggak tahu. Dalam persidangan itu kita nggak jelas membuat surat palsu atau memalsukan surat. Karena kalau unsur memalsukan surat itu udah nggak masuk. Memalsukan surat itu surat yang ada dirubah, ditambah, diganti, bahkan dihapuskan sehingga isinya menjadi lain. Itu definisi memasukkan surat. Memalsukan unsurnya itu harus ada itu perbuatan itu. Sementara ini kan nggak ada. Di fakta-fakta persidangan nggak ada dari pihak Nggak JPU. ada. Nggak ada perubahan, nggak ada. Kalau mau ngomong kasar lagi, fakta persidangan yang tanda tangan lampiran 13 itu bukan Charlie, Sukamto. Notaris. PPAT, notaris. Dia, Charlie ditarik dalam masalah ini cuma gara-gara bikin surat kuasa, memberikan kuasa kepada Sukamto untuk balik nama dan mengambil sertifikat saat nanti sudah selesai. Itu aja. Itu dasarnya. Dasarnya narik. Menarik, mendowngrade si terdakwa Charlie Chandra, tersangka dan terdakwa Charlie Chandra sekarang dalam kasus ini, itu gara-gara dia bikin surat kuasa. Makin aneh lagi. Orang bikin surat kuasa perbuatan pidana bukan sih? Bukan. Kecuali dia memberikan kuasa kepada ini untuk mengambil barangnya ini. Untuk itu merampas ini, untuk ini gitu Bang ya, baru itu pidana. Gak bisa. Coba kita ke Ibu ya Bu. Gimana suasana kebatinan Ibu hari ini Bu? Kita di sini di Keadilan TV cukup dekat dan mungkin udah kayak keluarga ya dengan Bang Charlie ya. Iya. Maksudnya sering Bang Charlie ada di forum ini, nggak sekali 2 kali. Bahkan pasca ada surat perjanjian waktu itu dengan Pak Alvin Lim, Bang Charlie datang ke sini dan membuka semua tabir. Saya waktu itu nanya ke Bang Charlie, abang bisa hidup tenang? Dia bilang, kenapa abang harus tetap campaign bahwa ini ada hal yang salah? Abang nggak takut akhirnya nggak takut seperti hari ini akhirnya terjadi kembali gitu.
Dan salutnya Bang Charlie, beliau orang yang mungkin fighter gitu ya, kuat gitu. Ya masih banyak warga yang butuh gitu ya, untuk disuarakan. Gimana suasana kebatinan Ibu? Kalau saya sendiri Iya. saya sendiri apa yang saya rasakan itu ya ketakutan ya, pasti ada ya. Kalau misalnya suaminya mengalami kayak gitu, ya yang aku rasain ada ketakutan, ketidakpastian besok itu apalagi gitu loh, dan kepastian dari hukumnya itu sendiri juga kemana gitu kan ya, itu yang aku takutkan, yang aku bingungkan, yang Apa yang Ibu takuti? Apa yang Ibu takuti? Yang aku takuti itu adalah kalau dari segi hukum kan maksudnya ya kita tahu ya, maksudnya kita apa yang diperjuangkan Pak Charlie itu adalah kebenaran ya. Dia tahu itu tanahnya ada milik ayahnya gitu kan. Apa yang dia perjuangkan itu Hak adalah dia. hal yang benar gitu, ada hak dia ya. Dan ya yang aku takutkan itu ya karena dari awal sampai sekarang itu apa yang seharusnya tidak ada tapi nyata-nyata ada gitu loh, terjadi gitu kan ya. Dan itu yang bikin aku tidak ada rasa percaya keadilan itu apakah kita masih bisa dapatkan, kebenaran itu bisa keluar gitu. Itu yang bikin aku sangat down, bikin aku tidak percaya diri gitu, itu ya. Pasca Bang Charlie dibebaskan karena ada kesepakatan. Dan waktu itu Bang Charlie justru orasi di atas mobil itu waktu itu Bu ya. Yeah. Dan di berbagai macam forum gitu. Ibu udah menyangka akan terjadi hari ini seperti yang hari ini Ibu rasakan ya. Bang Charlie kembali ditangkap dan lain-lain. Ya, itu pasti aku udah ini ya, ya bisa akan terjadi. Tapi tentu aja kita tidak mengharapkan itu terjadi. Tapi ya kalau misalnya emang dia udah begitu, dia udah ngomong itu ya pasti mau nggak mau aku pasti harus ada siap mental gitu ya, bahwa hari ini pasti terjadi dan beneran terjadi gitu. Iya, satu momen Bang Charlie berdua sebelum podcast ini Bang Jar ngobrol. Abang nggak capek Bang sih. Abang bisa hidup enak kok sih bilang. Bersama keluarga dan sebagainya. Iya. Bang Charlie ngomong kelak anak gua akan tahu, kelak anak saya akan tahu apa yang bapaknya hendak perjuangkan. Ya itu yang bikin dia Tegar. keyakinan itulah kebenaran, maksudnya yang rasa dari bahwa dia benar gitu, itulah yang bikin dia tidak takut ya rasa kebenaran yang ada di dalam dia itu yang bikin dia berani untuk bersuara, karena buat dia sendiri dari zamannya papa, dari tanahnya yang mungkin dia merasa dia udah nggak bisa perjuangkan, tapi dia masih ada harapan, semangat itu paling nggak dia bisa membantu yang lain gitu loh, dengan dia menyuarakan apa yang terjadi dengan dia, paling tidak dia bisa membantu yang lain yang masih bisa terbantulah paling nggak gitu. Itu yang menggerakkan hati dia. Biarpun dia tidak pernah cerita hal kayak begitu kepada saya, tapi saya bisa merasakan itu gitu loh. Orang selalu bertanya, kenapa kamu tidak menghentikan suami kamu gitu? Kenapa kamu tidak maaf ya, enggak apa-apa. Kenapa kamu tidak menghentikan menghentikan suami kamu untuk menyuarakan ini semua gitu?
kamu nggak tahu konsekuensinya apa, akibatnya itu apa gitu. Emang kamu siapa gitu loh, yang kamu lawan itu siapa gitu. Ya aku tahu gitu, aku buat aku sendiri ya, ini aku tahu gitu yang Charlie itu hadapin itu apa, resikonya apa gitu. Tapi aku juga nggak bisa, aku pernah juga bilang ke dia, kamu yakin kamu nggak takut, entah maksudnya resikonya apa, akibatnya apa gitu. Tapi ya dia selalu yakin dengan kebenaran yang dia ada gitu. Dia selalu meyakinkan saya juga gitu kalau kebenaran itu jangan ditutupin gitu. Paling enggak kalau misalnya kita tidak bisa membantu diri kita sendiri, paling tidak kita bisa membantu yang lain gitu. Dan hal itu yang bikin aku nggak bisa paksa dia udah stop dong gitu loh, udah jangan lagi gitu. Aku nggak bisa karena hati nurani saya juga berkata apa yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang jahat gitu loh. Malah itu kalau misalnya dia bisa membuahkan hasil itu akan sangat bagus gitu kan ya. Di podcast lain Ibu bercerita masih menutupi ini ke keluarga Ibu, terutama ke anak-anak ya. Satu sisi Bang Charlie berpikir bahwa kelak anak saya akan menonton dan anak saya akan tahu. Iya. Kapan Ibu siap bercerita soal ini semua? Sekarang ini saya masih menutup ya, karena aku masih mengharapkan dari pengadilan itu bisa memberikan keadilan ya, bisa memberikan keadilan kepada ayah dari anak-anak aku gitu loh. Itu aku masih berharap itu, sehingga aku buat saat ini menceritakan hal itu aku masih merasa oke, jangan cerita dulu. Mungkin akan ada mujizat gitu, sehingga aku tidak, karena kalau buat kita dewasa, kita bisa mengontrol kita apa yang kita masuk, kita bisa menyaring, kita bisa mengontrol perasaan kita, kita harus move on atau kayak gitu, mana gitu kita bisa ya kan ya. Tapi buat anak kecil gimana mereka menyaring informasi ini gitu loh. Sedangkan yang buat anak kecil figur seorang ayah itu tidak dapat digantikan dengan siapapun gitu loh. Ya kan? Siapa yang bisa menggantikan figur dari ayahnya mereka yang mereka cintai gitu, yang mereka anggap itu adalah idolanya, mereka adalah ayahnya itu adalah contohnya yang mereka kelak udah gede, oh aku mau kayak daddy gitu. Bagaimana mereka bisa menyaring itu? Itu kalau misalnya aku cerita sekarang, yang belum tentu gitu loh kan. Mungkin dia masih bisa, kalau misalnya dari pengadilan ini bisa memberikan dia keadilan, hakim vonis yang jujur dan adil. Ini kan tidak perlu aku ceritakan ke anak-anak aku. Ya kan, kalau misalnya aku cerita sekarang, apa yang masuk ke dalam hati mereka, ke dalam mental itu, ke mentalnya anak aku itu udah nggak bisa aku hapus gitu loh. Tapi kita ingat ya, Bang Jer, cerita di mana dulu banyak gambar muka Bang Charlie yang konon sampai di depan sekolahnya, di kompleknya. Itu anak Ibu mengetahui itu, Bu? Itu untung tidak, karena itu aku ingat sekali, aku dihubungin sama orang sekolah ya, miss di sekolah, dia WA saya, dia kirim gambar itu, Bu ini apa ini gitu, banyak sekali tempelan di depan gerbang sekolah kita gitu loh. Nah karena hari itu aku tidak menyekolahkan anak aku karena malam sebelumnya itu suami saya ditangkap. Nah jadi karena aku jadi aku liburin anak aku. Nah itu aku ya puji Tuhan juga ya, itu anak aku enggak ke sekolah. Bisa bayangin kalau misalnya anak aku ke sekolah,
dengan melihat ada gambar bapaknya di dinding-dinding itu gitu loh. Bagaimana perasaannya mereka gitu loh. Apa yang ada di dalam benak mereka, apa yang akan mereka tanyakan gitu. Kenapa maksudnya ada foto bapaknya di sana? Biarpun mereka masih nggak ngerti ya apa sih sebenarnya yang isi itu, tapi kan itu foto di gerbang sekolah, di gerbang sekolahnya itu loh, itu kan pasti adalah suatu tanda tanya gitu loh buat anak kecil, apalagi mereka penasaran pasti gitu ya. Itu aja pun kemarin ini yang waktu baru tahun ini ya. Karena kan yang penangkapan itu kan banyak ya di YouTube. Terus habis itu ada foto dia yang di polisi dengan dia pakai baju oranye gitu ya kan ya, yang dikeluarkan dari kepolisian itu ya. Jadi temannya itu mungkin ada yang melihat itu dan dia tanya. Namanya juga anak kecil ya, anak kecil kan nggak ngerti ya, maksudnya ya mereka lihat apa ya mereka ngomong apa, mereka tanya ke mungkin tanya ke anak saya. Jadi anak saya pulang tanya saya, mami itu teman Koko lihat Daddy di YouTube gitu, emang Daddy famous? Dia tanya aku kayak begitu. Ya itu pada saat itu aku langsung ya gimana ya, aku langsung oh enggak ini itu jadi lagi bikin video aja gitu loh. Dan itu dia penasaran, dia cari sendiri di YouTube melalui handphone aku dengan mengetik nama bapaknya gitu, dan keluarlah YouTube dengan foto si Charlie dengan pakai baju oranye. Dia sempat bertanya, kenapa Daddy pakai emang Daddy kriminal gitu? Aku bilang enggak, bukan gitu. Itu Daddy cuman bikin video karena Daddy suka bikin video gitu kan. Habis itu ya dia juga ya udah gitu, udah juga ya dia juga ya udah lewatin itu gitu. Tapi ya hal ini bikin aku secara mental ya down. Ya gimana ya? Ya hancur banget ya. Istri siapa sih yang gak bakalan hancur melihat suaminya ditangkap harus pakai baju oranye dengan tulisan tahanan. Lihat dia di borgol. Mimpi pun aku tidak kebayang itu. Ibu mana yang hatinya tidak hancur melihat anaknya diperlakukan kayak begitu? Kita selalu sebagai keluarga, sebagai istri, sebagai ibu, apa yang kita doakan itu pasti adalah anggota keluarga kita dimanapun mereka selalu sehat-sehat, selalu aman, selamat, jauh dari orang jahat, jauh dari kegelapan. Itu yang selalu kita doakan. Tapi hari ini ya sebenarnya ini juga bukannya pertama kali akan dari zamannya si papa. Dari tahun lalu dia ditangkap. Air mata ini udah jatuh berapa banyak buat di keluarga ini gitu. Tapi selama ini apa yang bisa kita lakukan? Ya kita hanya, orang cuma ya udah kamu udah let go aja, move on. Uang itu bisa dicari. It's not worth it kamu melawan yang kayak begituan. It's not worth it gitu.
kehidupan kamu, anak kamu, istri kamu itu lebih penting daripada ini. Benar. Keamanan kita, keamanan anak-anak, psikologis anak-anak butuh seorang ayah, seorang figur ayah. Kalau misalnya dia divonis bersalah untuk sesuatu yang dia tidak, yang bukan salah dia sama sekali tidak, selama hidup dia tidak pernah berbuat jahat gitu ya, tapi harus mengalami hal begitu dengan pengalaman yang luar biasa ini. Dia kalau kemarin dituntut 5 tahun ya kan. Kalau sampai dia divonis bersalah berarti dia harus di dalam itu berapa lama lagi gitu. Dia harus pisah dengan anak-anaknya itu berapa lama lagi. Izin Bu Elis, mungkin kami bertiga ini mungkin tidak bisa terlalu memahami ya apa yang Ibu kesedihan yang dirasakan ya. Saya coba dari angle anak-anak ya. Izin kalau boleh bisa cerita. Selama ayahnya ditahan, behaviornya, mentalnya seperti apa Ibu Muni? Anak-anak aku so far mereka happy-happy aja. Ya. Mereka kalau di rumah, karena mereka kan nggak tahu ya, mereka taunya ayahnya itu kerja keras di luar sampai segitu lama masih belum pulang-pulang. Mereka happy aja di rumah. Makanya kebahagiaan inilah yang tidak aku pengen tidak pengen aku hilangkan dengan menceritakan bahwa dedinya ada di mana sekarang. Ya aku berharap aku tidak perlu menceritakan itu kepada anak-anak gitu loh. Karena sekali aku menceritakan ini akan merubah mereka punya mereka punya kebahagiaan itu ya. Mereka punya mental, mereka punya psikologi itu akan berubah total. Karena buat mereka itu penjahat itu ya penjahat gitu ya kan. Orang yang dipenjara itu ya karena nakal ya kan. Mereka ditangkap polisi, dipenjarain, going to jail gitu ya kan. Itu yang mereka main di dalam rumah gitu loh. Mereka main di dalam main polisian gitu loh. Bisa bayangin gak hati saya itu hancurnya itu kayak apa gitu loh. Pada saat mereka main, I put you in the jail gitu. Kamu jahat. Aku penjarain kamu. Kata-kata itu menghancurkan hati saya. Hancur-hancurnya. Tapi aku nggak bisa tapi aku masih harus. Aku tidak boleh bilang kalian jangan mainin ini lagi. Jangan keluarin kata-kata itu. Aku nggak bisa. Pelan-pelan aja Bu. Selama di Bang Charlie Chandra ditahan, suami Bu Elis, kurang lebih 2 bulan ya Bang ya, Bang Kura ya. Proses hampir 3 bulan ya. Kalau boleh Bang Bu Elis ceritakan, ada perlakuan atau tekanan seperti apa selama ditahan, atau ada informasi apa yang bisa dibagikan ke kami, atau penguatan seperti apa kepada Ibu Elis? Penguatan ini sebenarnya datangnya dari Charlie sendiri ya. Justru dari Bang Charlie. Ya, dia yang selalu meyakinkan aku jangan menyerah gitu. Keadilan itu masih ada kalau misalnya kita gigih buat diperjuangkan.
Tapi kalau kita udah dengan gampang menyerah, ya udah gitu, udah selesai. Selesai. Gitu. Ada pesan dari Bang Charlie kah? Andai kata menjelang sidang vonis dan akhirnya di penjara, Dia sampai sekarang itu masih optimis ya, optimis dengan bahwa hakim itu hakim yang pengadilan ini yang memimpin ya. ya hakim yang kita selama ini berada di jalan yang lurus ya, masih netral, masih kelihatan dia percaya itu. Karena di selama persidangan itulah yang dia rasakan. Ya. Dan di media kita ini kan ini nggak pertama kali ya, Bu Elis, istri dari Bang Charlie, hadir di media untuk berbicara, untuk speak up. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Bu Elis tergerak mau datang di berbagai media, termasuk di Kami Keadilan TV? Ya aku pengen publik tahu apa yang kita alami gitu. Dan aku pengen supaya kasus ini tetap dikawal, ada atensi dari masyarakat luas ya. Jadi aku berharap tidak ada penyimpangan juga di pengadilan. Kita kan Aku- ya, Terus terang aku juga nggak tahu ya mau minta tolong ke siapa ya. So far kan maksudnya selama ini para pengacara juga udah berjuang keras, bekerja keras buat kasus ini, buat membantu si Pak Charlie gitu ya kan. Tapi dengan kenyataan hukum yang ada di sini yang nyata-nyatanya bisa dibelokkan, bisa Intervensi. ya, itu yang bikin aku jadi bingung, takut tadi. takut ya, Takut tadi. takut. Iya. Kita lanjut ke Bang Gora ya, Bang. Jadi sudah sekitar 17 persidangan ya Betul. kita ikutin ya Bang. Tadi kan Bang Gora sudah sedikit memaparkan kejanggalan-kejanggalan selama persidangan ini. Terakhir kami dapat informasi, kita taping tanggal 13 Agustus. Kemarin ada kegiatan dari keluarga ya, keluarga Charlie Chandra mendatangi Badan Pengawas Mahkamah Agung. Boleh ceritakan sedikit itu kegiatannya dalam upaya tujuannya apa, Bang? Pertama, itulah tadi ya, menanggapi apa yang disampaikan Elis tadi. Baik. Itulah akibat dampak dari intimidasi yang dilakukan secara luar biasa. Psikologis orang rusak seperti ini. Seharusnya kalau memang berurusan sama Charlie ya Charlie aja. Jangan sama keluarganya ditarik-tarik seperti ini, kan dampaknya luar biasa ini ke istri, ke anak, ke orang tua, nama baik dan segala macam gitu ya. Lalu kita masuk ke pertanyaan tadi. Kemarin tuh memang kebetulan kami sidang Henrich yang pergi ke Bawas. Bawas itu Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ya. Upaya ini sebenarnya ini tindak lanjut dulu pada saat persidangan ini mulai jalan pertama pada 8 Juli itu kita pernah ngirimkan surat Baik. ke Ketua Mahkamah Agung. Baik. Nomor suratnya 1859/FGP/7 Romawi/2025 8 Juli 2025.
Izin nanti bisa kami bisa tampilkan. Boleh. Silakan lanjut Bang. Perihalnya adalah yang kita tujukan adalah Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Profesor Dr. Sunarto, SHMA. Perihalnya tindak lanjut perihalnya adalah, yang pertama dulu nih, Baik. 3 Juni. Sorry, itu tadi surat kedua. Surat pertama itu 3 Juni. Ya, nomornya 1855 kepada Ketua Mahkamah Agung. Permohonan perihalnya, permohonan pelindungan hukum, atensi, supervisi, serta monitoring dalam persidangan perkara pidana nomor 856/PIT.B /2025 PN Tangerang PN TNG di Pengadilan Tangerang kelas 1A khusus. Ini surat pertama. Kita tembuskan, sebenarnya sudah pernah kita tembuskan juga ke beberapa instansi terkait. Ketua Komisi Yudisial. 2, tembusan kepada Komnas HAM, karena ini menyangkut hak asasi manusia, kita tembuskan juga Komnas HAM. 3, Kepala Bawas Mahkamah Agung RI, Ketua PT Banten, Ketua Pengadilan Tinggi Banten, termasuk Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, kita tembuskan juga. Baik. Latar belakang kenapa kita nulis surat ini adalah karena yang kita hadapi ini, pelapor ini adalah kita tahu bahwa bagaimana Agung Sedayu ini, keadaan si Agung Sedayu ini adalah developer besar yang demikian besar, pengaruhnya demikian besar, maka kita minta perlindungan hukum ke Ketua Mahkamah Agung. Sebagai institusi tertinggi lembaga peradilan untuk bisa mengawasi dan memonitor serta memberikan atensi dalam kasus ini. Gitu ya. Kita tidak suzon dengan majelis hakimnya, tidak. Tapi ini hanya kami kejar. Berarti dari pihak penasihat hukum ada potensi dugaan masuk angin nanti menjelang vonis. Itu yang kita cegah. Itu yang kita antisipasi. Bagaimana cara mengantisipasi adalah dengan kita tulis surat. Makanya kita juga tembuskan langsung kepada si KPN-nya juga. Kebetulan dalam perkara Charlie ini 856 ini Ketua Pengadilan Negeri itu juga hakim ketua di tempat kita. Hakim ketua di tempat kita. Ini upaya antisipasi aja. Upaya antisipasi supaya hakim ini dapat bertindak sesuai dengan koridor hukum. Itu aja. Nggak ada permintaan lain. Cuma itu aja. Lalu kedua kita suratin lagi nih. 8 Juli kita surati lagi. 8 Juli. Baik. Nomor suratnya 1859. Perihal tindak lanjut permohonan perlindungan hukum, atensi, supervisi serta monitoring dalam persidangan perkara pidana nomor 856. Kita follow up lagi nih, mengingatkan beliau-beliau itu agar tidak lupa melakukan monitoring dan memberikan, ya kasarnya minta keadilan lah ke lembaga pengawas peradilan tertinggi, termasuk Bawas. Nah, kemarin ini Henrich langsung pergi ke Bawas, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, baik, untuk mengisi namanya SIWAS, sistem pengawasan. Jadi secara resmi mereka sudah ketemu dengan Bapak Kepala Bawas yang baru, Pak Nugroho, itu baru jadi ganti seminggu yang lalu ya kalau nggak salah. baik. Mengingatkan lagi mengenai hal ini, Gitu. Sejauh apa memang dampak yang bisa diberikan dari permohonan atensi ini, Bang? Kita optimis ya sebenarnya. Kita optimis dalam arti pertama adalah karena ini kasus seperti saya bilang tadi, ini bukan kasus yang susah. Ini kasus gampang kok. Pemalsuan surat, sederhana. Ada perbuatan, ada bukti, tinggal buktikan. Itu aja. Artinya kalau ini melenceng, kan kelihatan sekali. Seperti saya bilang tadi, nggak perlu kita pengacara, hakim, jaksa, polisi, nggak. Anak semester 4 aja, anak fakultas hukum semester 4 tahu kok ini urusan perkara-perkara nggak benar. Artinya perkara yang dipaksakan mereka lihat, tahu ini. Gitu. Kan penasihat hukum itu berbondong-bondong kan ya untuk mendukung Bang Charlie. Betul.
Apa sih yang melatar belakangi Bang sampai akhirnya ya mau gitu loh untuk ngurusin yang beginian? Terlebih kan lawannya bukan kita ini Bang, bukan orang yang nggak punya jabatan atau nggak punya kaki tangan. Developer besar. Bukan orang biasa lah gitu Bukan ya. orang luar biasa. biasa lah ini ya. Yang dalam eksepsi kita bilang Goliat. Iya, bahkan mungkin menurut saya, bayangan saya, meskipun saya akhirnya nggak pernah datang ke pengadilan ya, justru yang menguatkan abang-abang itu Bang Charlie, bukan abang-abang yang menguatkan Bang Charlie. Jadi Jadi gini. tipikal orang yang kayak Bang Charlie ya. Jadi kita ini lawyer, Ah, tinggal bagaimana si klien, ah, tinggal bagaimana sikap si klien. Kita hanya bisa memberikan saran dan masukan. Selanjutnya kalau kliennya, aduh bang berhenti aja dah, gua gak kuat nih, kita juga nggak bisa apa-apa. Tetapi karena dalam hal ini kita melihat ketegaran dan ketegasan Charlie dalam membela hak dan kebenarannya, ini tanah bapaknya punya loh, didudukin secara paksa. Kalau istilah Bonar, jangankan 8 hektar, 200 meter kuboin parang kata kawan kita itu. Iya. Kan betul kan? 8 hektar loh. Mempertahankan hak dia. Dia yakin dia benar, karena secara hukum memang dia benar kok. bayar pajak. Tidak cuma bayar pajak. Dari tahun 88 tuh tanah dikuasain. Sampai diambil paksa tahun 2013, 2014. Dipaksa keluar itu orang. Bisa di persidangan terbukti semua. Bahwa Itu orang yang oleh ngelola PTMBM itu ya. orang yang ngelola lahan tambak Bandeng itu diusir. Saksi banyak ngomong. Setelah itu diuruk. Itu belakangnya adalah Nono Sampono itu yang sering disebut-sebut di PTMBM itu. Jadi duga kuat dia, siapa lagi? Kan? Dari sisi hukum, ini kami bertanya buat edukasi juga. Jika kita berandai nih Bang ya, Iya, iya. jika nanti di sidang vonis terbukti bersalah, Meskipun itu tidak diharapkan. meskipun itu sudah berkali-kali Bang Gora dan juga tim dari penasihat hukum dan juga dari pihak Bang Charlie Chandra, banyak orang menyebutkan ini kriminalisasi. Betul. Akhirnya bisa menjadi role model dong dalam upaya mengkriminalisasi lagi cari canda lainnya ke depan nanti. Betul, justru Polanya dimainin seperti ini. betul. Dan ini berbahaya buat penegakan hukum ke depan, Bang. Bagaimana tanggapannya? Sebenarnya penegakan hukum ini nggak usah ke depan, hari ini pun udah bahaya. Gak usah ke depan, hari ini pun Hari ini bahaya. sudah bahaya. Bisa dibilang kritis. Gitu loh. Apa? Terbukti kok Charlie ini dikriminalisasi. Dikriminalisasi Charlie ini. Sementara pengadilan Tangerang kan berapa kilo sih ke Jakarta? 20, hitung-hitungan kilometer 25 tuh berapa sih? Gak jauh dari ibu kota. Gak jauh dari Mabes Polri, gak jauh dari Mahkamah Agung. Gak jauh dari istana. Kok terjadi gitu loh. Kalau lihat objeknya, ini tanah adanya di PIK. PIK kalau kita tarik garis lurus paling 10 kilo. Terjadi. Sampai disidangkan begini. Apa iya pembesar-pembesar yang di pusat tidak tahu, tidak pernah dengar cerita ini? Saya nggak yakin. Tapi nyatanya toh bisa dikriminalisasi. Balik ke pertanyaan tadi, kalau ternyata kemudian dipersalahkan, kami akan tanya, salahnya di mana? Kami akan kejar. Dengan segala upaya yang kami bisa lakukan, kami akan kejar. Tunjukkan kesalahannya di mana. Saya minta bukan Charlie dibebaskan nih. Saya minta Charlie diberi keadilan. Itu aja. Nah, ini berbeda nih. Charlie berikan keadilan kepada Charlie. Apa artinya? Sederhana. Kalau dia salah, hukum. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau dia nggak salah, jangan dihukum dong. Ya. Itu yang saya minta. Artinya kami bisa berkesimpulan nanti di sidang minggu depan, Rabu tanggal 20 Agustus, dinyatakan bersalah, upaya hukum akan lanjut terus. Kita akan lanjut. Banding apa segala macam. Upaya terus. hukum, non hukum, kita akan lanjut. Dan gak ini Bang, saya pikir nggak ada angka yang bisa menukar ya kerusakan mental, Nama baik. nama baik. Kalaupun akhirnya nggak bersalah gitu ya. Betul. Gimana cara bayar, kan susah juga itu. Ya Saya- susah lah. saya Kerusakan kembali. sudah terjadi kok. Iya artinya Siapa yang bertanggung jawab akan siapa itu? yang bertanggung jawab akan itu kan Nggak jelas. iya benar-benar. Nggak jelas. Dan itulah negara kita kan.
Dan pertanyaan simpel sederhana ini udah sangat layak nggak sih menjadi perhatian pemimpin negara kita? Ya harus. Kasus Cari Chandra ini. Ini menyangkut hak asasi manusia. Penahanan ini, ya kalau saya boleh ngomong, waktu kesepakatan satu lah ya, kita balik ke pelanggaran HAM-nya. Waktu penangkapan tanggal paksa. tanggal berapa sih? Mei. 19 Mei kalau nggak salah, malam itu. 19 Mei. 19 Mei. Penangkapan paksa. Oke. Penangkapan paksa. Tahu gak cara melakukan seperti itu? Kebetulan saya pas ada di luar, jadi saya nggak ngikutin, saya cuma ngikutin lewat YouTube. Di medsos itu Rame. viral itu, Bang. Oke. Masuk lewat atas, kan? Sudah masuk lewat atas, pintu masih dikunci. Kenapa? Charlie ada di dalam kok. Kenapa sih pertanyaan mesti buru-buru di bawah hari itu? Apa urgensinya? Apa kalau nggak di bawah hari itu negara chaos? Kan enggak. Didobrak itu pintu. Sementara kita tahu yang dobrak-dobrak itu siapa? Yang bagian dobrak-dobrak itu? Polisi seharusnya yang melakukan kayak gitu itu siapa? Orang kriminal. Ini lolos. Itu jenis-jenis penangkapan terhadap terduga teroris. Kok ini pemalsuan surat? Itu pun Sangkaan masih dugaan. Kok diperlakukan kayak teroris, kayak gembong narkoba? Dampaknya kayak gini siapa yang mau tanggung coba? Negara mau tanggung? Ya enggak lah. Pemalsuan surat yang apa yang dimaksudkan dengan pemalsuan? Pemalsuan surat itu kan masih diuji dan diperiksa, belum inkrah. Jadi masih terlalu prematur kalau ngomong sini sudah bersalah gitu loh. Ini asas hukum yang paling dasar. Polisi, jaksa, hakim tuh nggak perlu diajar, mereka sudah tahu. Itu kayak ini, kalau saya lihat itu kayak di film PKI itu, ada PKI terus digerebek akhirnya langsung ditarik paksa gitu. Ya maksudnya membayangkan Bang Charlie kala itu ya. Kondisi dia waktu itu ya. Iya, yang seharusnya nggak usah melakukan itu. Saya rasa Bang Charlie orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dan orang yang cukup fair gitu maksudnya. Sekenalku dengan Bang Charlie gitu ya. Dan saya tambahkan juga, tadi saya bilang lagi, masyarakat kan jadi ada ketakutan, Bang, dalam kasus ini. Oh, Siapapun berarti bisa kena. sebuah aset yang saya miliki, itu saya benar-benar harus track record panjang. Karena bisa aja menjadi celah seperti kasus Cari Chandra. Betul. Bahkan itu punya nenek lu pun kalau Ya, kan itu begitu bisa kena. jadi. Logikanya seperti Kalau itu. ternyata penguasa minta ya kan. Itu Ya, ini kan itu harus tuh. jadi atensi khusus juga buat kita semua. Dalam kasus penegakan hukum bisa terjadi di kemudian hari Cari Chandra 2, Cari Chandra 3, Cari Chandra 4. Kalau dugaan kriminalisnya benar-benar kuat banget, Bang. Sebenarnya secara hukumnya ini nggak ada masalah hukum apa-apa. Nah, apalagi itu. Tidak ada masalah hukum apa-apa. Sertifikatnya masih atas nama papanya. Saya pegang dibilang penggelapan. Saya balik nama dibilang memalsukan surat. Kan dia enggak. Ini tidak akan terjadi kalau penegakan hukum dan penegak hukumnya benar. Hukumnya tegak, kalau penegaknya nggak benar ya nggak benar. Iya. Harus apa sih? Dua-duanya harus benar, hukumnya benar, penegak hukumnya benar. Iya. Ini saya kembali ke Ibu ya. Terakhir Ibu. Ibu kan sudah susah payah menjelaskan bagaimana ketika ada temannya atau anak Ibu bertanya soal ayahnya gitu. Kok ayah pakai rompi oranye, kok ayah apa sebagainya misalnya. Dengan Ibu masuk ke podcast ini kan enggak menutup kemungkinan pertanyaan itu akan muncul. Iya. Iya, Mami kok kenapa Mami nangis bercerita soal ayah? Iya. Emang Mami apa yang Mami tutupi dari kami gitu? Ibu Iya. tahu jawabannya. Karena ya itu yang aku usahain itu jadi handphone yang orang gede itu usahain jangan sampai dia main gitu loh. Kalau misalnya kan dia memang ada main YouTube juga, tapi kan dia pakai punya dia sendiri dan itu kan dia nggak melihat kids ya. ya jadi kan yang nggak ada keluar kayak gituan gitu loh. Memang itu sekarang itu jadi kalau misalnya handphone aku juga jadi takut kalau misalnya mereka pegang, mereka buka YouTube-nya saya kan, kadang itu kan bisa keluar, kadang-kadang itu
sidang-sidang yang cari juga banyak di sana kan gitu loh, sering keluar juga gitu. Pasti itu. Ya jadi kalau misalnya mereka udah mau pinjem aku punya handphone, aku juga udah harus kayak pantauin terus apa yang mereka lihat gitu. Dan itu cukup sulit loh Bu. Ya iya memproteksi jadinya gitu. iya jadinya mereka juga kayak kenapa sih kok mami nggak boleh pinjemin handphonenya gitu loh, kadang-kadang juga jadinya rewel gitu. Tapi seandainya ternyata anak ibu tahu gitu, apa jawaban ibu? Kenapa Ya. mami nangis? Kenapa kok mami bohong ke kita gitu? Sebenarnya ini hal kayak gitu aja kan nggak bisa dibohongin selama-lamanya ya gitu. Suatu saat juga pasti akan Ketahuan. kan iya, cuman ya ya apa yang aku lakukan ini ya aku bisa tutup sehari, ya aku tutup sehari dulu gitu loh. Izin dari saya Jangan. Bu. Bagaimana Bu Elis melihat masa depan keluarga Ibu, terutama jika putusan hukum ini nggak berpihak pada Ibu Elis dan Yang keluarga? paling penting itu kalau misalnya sampai itu terjadi, yang paling penting itu adalah apa yang ada di dalam hati kita gitu loh. Apa yang menjadi keyakinan kita gitu. Ya kan? Aku yakin dengan suami saya, dengan keluarga ini, saya yakin nggak ada kesalahannya. Saya yakin mertua saya, papa, saya yakin suami saya sendiri, mereka bukanlah orang jahat. Mereka bukan orang yang jahat sama orang biasa gitu juga. Mereka nggak, dari kehidupan sehari-hari kan kita bisa lihat. Iya. Apalagi saya itu sebagai istrinya yang berapa tahun hidup benar sama dia gitu loh. Saya paling maksudnya ya selain keluarga yang sederhana, saya paling tahu suami saya itu kayak apa orangnya. Kalau misalnya dia nggak benar, nggak mungkin juga aku membela dia gitu ya kan. Ini kan semuanya udah apa ya, hati nurani sih sebenarnya yang udah berbicara gitu. Ya, betul. Dan mungkin yang terakhir kali ya. Dan Iya, silakan. Dan ada satu lagi, kalau misalnya ini sampai divonis, kalau misalnya vonis dia harus itu ya kita Bersalah. mau nggak mau kita harus jalanin gitu. Tapi tidak akan ada penyesalan gitu loh. Tidak akan ada penyesalan. Yang jelas kita nggak nyerah. Iya, Charlie pernah menempuh jalan ini. Dia pernah mendapatkan pengalaman hidup yang sebegitunya gitu. Apa yang kita menganggap benar, paling nggak kita udah pernah memperjuangkannya. Paling nggak itu buat si Charlie sendiri. Dia udah memperjuangkan itu semua. Tapi kalau misalnya emang tidak memihak ke dia, ya itu udah kita mau ngapain lagi, jangan. Tapi aku sebagai istri gitu, aku tuh juga tidak, aku yakin di masa tua dia, waktu pada saat dia udah mungkin udah tua, udah sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, pada saat dia udah tua, dia memikir ulang lagi di masa mudanya apa yang dia udah pernah lakukan gitu. Tidak ada penyesalan itu yang bikin aku tidak bisa selama ini, kemarin itu aku tidak menyetop dia melakukan apa yang dia lakukan sekarang gitu, menyuarakan apa yang sudah menjadi pengalaman dia gitu. Ya itulah yang aku pikirkan gitu loh. Aku tidak pengen dia hidup memang secara aman, sentosa, nggak ada apa-apa, tapi di dalam hati dia itu ada satu tekanan batin ya, yang dia tidak dia merasa dia tidak bisa menyelesaikannya, dia tidak berdaya untuk menyelesaikan itu, akan menjadi itulah yang akan dia bawa sampai dia tua. Dan aku tidak pengen menemani dia dengan perasaan itu. Ya itu yang itu dia lah yang hati nurani aku berkata demikian gitu. Terakhir Bu Elis, ini nanti ke Bang Goda juga izin. Apa harapan terbesar Ibu kepada pemerintah, masyarakat, dan juga mungkin majelis hakim atau lembaga hukum? Ya aku berharap ini
benar-benar dicermati, benar-benar kasus ini benar-benar dipelajarin dengan yang paling penting dengan hati nurani deh gitu loh. Ya kan? Berikan keadilan. Ya. Apakah benar kasus ini Charlie Chandra itu emang dia bersalah gitu? Ya kan? Ya aku pengen masyarakat juga mengikuti kasus ini gitu, jangan sampai ini terlewati gitu. Ya kan, pada inilah titik-titik krusialnya yang kita harus pantau terus, karena masa ini kalau udah lewat udah gitu loh. Ya kan? Ke Bang Gora, izin menjelang sidang vonis ya Bang. Sebagai penasihat hukum dari Bang Charlie Chandra, apa yang mau Bang sampaikan tanpa kita mengganggu independensi majelis hakim ya Bang. Betul. Tapi apa yang mau Bang sampaikan kepada majelis hakim, mungkin pemerintah dan juga masyarakat. Silakan Bang. Yang saya mau saya sampaikan ya, kita nih menyampaikan hal yang benar ya. Kita menyampaikan hal yang benar, terutama kepada para netizen, pemirsa. Yang jelas, Charlie Chandra itu sudah kehilangan haknya atas tanah. Tanahnya 8,7 hektar, itu diambil. Tidak ada ganti rugi. Sekarang pun dia dipersalahkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Karena apa? Karena dia menceritakan apa yang dia alami dia supaya orang lain tidak ngalami. Ganti rugi dia gak terima loh. Tidak ada. Tanahnya hilang jelas. Sudah itu suruh diam lagi. Padahal kesepakatan untuk diam tuh gak ada. Isi perjanjian itu. Isi perjanjian kesepakatan yang ditandatangan pada saat dia di penjara. Kesepakatan ditandatangan waktu dia di penjara loh, tanggal 1 Mei. Baik. Itu gak ada kesempatan, tidak boleh kerahasiaan, speak up, nggak ada. Oke. Tuh. Jadi ini cerita benar. Ya, cerita benar. Satu, bukan kita ngarang-ngarang atau hoax atau segala macam, nggak. Kalau mau dengar ceritanya, datang aja ke Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Tangerang, supaya dengar. Apalagi sebenarnya sekarang nggak terlambat ya. Kalau mau datang kemarin ceritanya tuh, waktu keterangan saksi, bagaimana saksi yang seharusnya dihadirkan sudah tercatat di BAP nggak dihadirkan. Saksi-saksi yang hanya menguntungkan jaksa yang dihadirkan. Dari situ kan terlihat timbangannya. Gitu. Satu, kedua, ini kan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama di BPN ya. Tanah sudah dimiliki 35 tahun, padahal aturannya sudah punya kita tanah 5 tahun, sertifikat sudah terbit 5 tahun, udah nggak bisa diapa-apain. Ini 35 tahun dibatalkan, BPN yang batalkan, namanya Rudy Jaya itu, Kakanwil Rudy Wijaya. Setelah membatalkan dapat promosi jadi Kakanwil Jawa Barat. Ya. Gitu. Jadi gimana kepastian hukumnya kalau semua ditabrak begini? Gak lucu menurut saya. Nah, pesan saya seperti saya bilang tadi, sebenarnya saya masih berharap ya, masih optimis dan sangat berharap bahwa majelis hakim ini akan memberikan keadilan dalam kasus ini. Kenapa? Karena ini kasus sederhana kok, bukan kasus yang susah, yang susah dipahami, banyak unsur, banyak saksi segala macam, enggak. Ini kasus sederhana. Jadi lurus terlihat, lu miring juga kelihatan. Melenceng kelihatan, nyerong kelihatan, lurus pun Anda terlihat. Gitu. Jadi harapan saya, berikan keadilan kepada Charlie Chandra. Berikan keadilan pada Charlie Chandra. Supaya apa? Supaya nggak ada Charlie Chandra yang lain, tuh nggak ada. Itu harapan gitu kita loh. bersama Bang. Itu harapan kita. Sebenarnya apa sih tujuannya? Sederhana kok. Melindungi rakyat yang lemah, orang-orang yang lemah. Banyak orang sana yang lemah-lemah yang nggak bisa bersuara, nggak berani speak up. Yang mengalami hal seperti ini ada banyak. Bukan 1-2. Itu. Terima kasih banyak Bang Fajar Gora atas waktunya. Dan Sama-sama. juga khusus buat Bu Eli Chandra juga terima kasih atas waktu dan juga mengungkapkan keresahan hati yang tadi disampaikan
Luar biasa. Semoga diskusi ini bisa memberikan perspektif yang utuh kepada publik, dan juga kami berharap proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Salam buat Bang Cari Chandra. Bang Ore juga buat penasihat hukum yang timnya juga sehat selalu. Demikian podcast bersama Bang Fajar Gora, penasihat hukum dari Cari Chandra, dan juga istri dari Cari Chandra, Bu Elis Chandra. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka.